Dari semua yang ditulis tentang asal-usul Nyi Roro Kidul, versi asli versus versi pariwisata, satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Di pantai selatan Jawa, terdapat satu cerita yang selalu menarik perhatian, Nyi Roro Kidul. Nama wanita ini sudah menjadi bagian dari folklore yang bergaung di seluruh Nusantara. Menarik banyak pengunjung di pusat pariwisata seperti Pelabuhan Ratu dan Gunung Kidul. Tahun lalu saja, statistik menunjukkan bahwa jumlah pengunjung ke area ini meningkat hingga 30% seiring dengan berkembangnya minat terhadap budaya lokal. Namun, pertanyaannya, apakah yang kita ketahui tentang Nyi Roro Kidul itu benar-benar sesuai dengan asal-usulnya yang kental dengan tradisi dan spiritualitas? Atau justru telah disederhanakan demi kepentingan pariwisata? Mari kita gali lebih dalam. Asal-usul Nyi Roro Kidul berakar dari mitos dan legenda yang telah diceritakan dari generasi ke generasi. Dalam versi asli, Nyi Roro Kidul dikenal sebagai ratu penguasa lautan yang sangat sakral. Banyak yang percaya bahwa ia adalah sosok spiritual yang dapat memberi berkah maupun bencana, tergantung pada sikap masyarakat terhadapnya. Dalam masyarakat Jawa, Nyi Roro Kidul seringkali dihubungkan dengan kekuatan alam, simbol dari kelimpahan dan ancaman sekaligus. Cerita ini sebenarnya lebih dari sekedar dongeng. Ia mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan kepercayaan bakal adanya kekuatan yang lebih besar daripada diri kita. Di sisi lain, versi pariwisata mengubah narasi ini menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk dijual. Disajikan sebagai sosok yang glamor, Nyi Roro Kidul seringkali digambarkan sebagai wanita cantik dengan gaun hijau yang memikat. Dalam berbagai atraksi wisata, pengunjung diajak untuk merasakan energi dari tempat-tempat suci yang dikaitkan dengan sosok ini, tanpa memberikan penjelasan yang mendalam tentang makna aslinya. Ini bukan hanya sekedar pergeseran budaya, tetapi juga sebuah komodifikasi yang membuat esensi dari cerita yang kaya ini berkurang. Bagi kamu yang berencana mengunjungi tempat-tempat ini, penting buat memahami konteks yang lebih luas. Misalnya, pelaksanaan tradisi dan ritual selamatan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat di sepanjang pantai selatan. Ini bukan sekedar wisata, tetapi sebuah pengingat tentang bagaimana tradisi dan kepercayaan berfungsi untuk memelihara keseimbangan antara manusia dan alam. Menghormati nilai-nilai ini bisa menjadi pengalaman yang lebih berarti daripada sekedar berfoto di depan lautan. Ada sebuah kisah dari seorang warga lokal yang pernah mengadakan ritual persembahan untuk Nyi Roro Kidul. Sesaat setelah selesai, ombak besar datang menghantam pantai, tetapi masyarakat telah siap dengan ritual mereka. Ini menunjukkan bahwa Nyi Roro Kidul tidak hanya ada dalam mitos. Ia melambangkan interaksi antara kekuatan alam dan budaya. Menghormati dan memahami mitos ini bisa membawa kamu kepada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa orang-orang di sekitar sana menjalani kehidupan mereka seperti itu. Orang-orang seringkali mencari pengalaman yang memuaskan, rasa ingin tahu, tetapi tanpa memahami akar budaya, pengalaman itu bisa terasa hampa. Sebuah kunjungan tanpa pengetahuan tentang Nyi Roro Kidul hanya bakal menjadikan kamu sebagai turis biasa. Sebaliknya, mengenal cerita dan makna di balik sosok ini membuat kamu berkontribusi pada pelestarian budaya. Ini adalah kesempatan untuk tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga menghargai warisan yang telah ada selama berabad-abad. Melihat bagaimana Nyi Roro Kidul dipromosikan dalam industri pariwisata, semakin jelas bahwa ada dua sisi dari koin ini. Di satu sisi, pariwisata bisa memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat lokal. Kita perlu bertanya, apakah kita bersedia mengorbankan makna untuk keuntungan finansial semata? Kita juga nggak bisa menafikan bahwa ada minat yang nyata terhadap budaya lokal di kalangan generasi muda. Banyak di antara mereka yang mulai mencari tahu tentang asal-usul cerita-cerita ini melalui media sosial dan platform digital. Hal ini memberikan harapan bahwa cerita seperti Nyi Roro Kidul nggak bakal hilang begitu saja, tetapi mungkin bakal mengalami transformasi yang lebih positif. Dengan adanya dialog yang lebih terbuka,
kita bisa mulai mempertanyakan representasi yang ada dan berusaha buat memahami kedalaman dari cerita-cerita ini dengan lebih baik. Ada pergeseran yang menarik di dunia pariwisata saat ini. Banyak pelancong yang gak hanya ingin berfoto, tetapi juga memahami konteks sosial dan budaya dari tempat yang mereka kunjungi. Mereka ingin merasakan keaslian dan terlibat langsung dengan masyarakat. Ini adalah langkah positif, karena membuat pariwisata menjadi lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kesadaran ini bisa memicu perubahan yang lebih besar dalam cara kita melihat dan menghargai budaya yang ada. Di tengah semua ini, kamu bisa menjadi bagian dari perubahan. Ketika berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki makna spiritual seperti Nyi Roro Kidul, langkah pertama adalah belajar. Pelajari lebih dalam tentang cerita-cerita yang ada, cari tahu tentang ritual yang dilakukan, dan cobalah untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dengan cara ini, kamu nggak hanya menjadi pengunjung, tetapi juga menjadi bagian dari pelestarian budaya yang lebih besar. Mungkin saatnya bagi kita untuk memikirkan kembali cara kita mendekati cerita seperti Nyi Roro Kidul. Kita harus berani mempertanyakan semua narasi yang ada, mencari keaslian di balik segala romansa yang ditawarkan. Dengan begitu, pengalaman yang kamu bawa pulang bukan hanya sekedar kenangan, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang tempat tersebut. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap cerita memiliki dua sisi. Menghargai versi asli dari Nyi Roro Kidul dan memahami bagaimana itu diinterpretasikan dalam konteks pariwisata bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih kaya. Dengan pengetahuan, kita bisa menjaga tradisi hidup agar tetap relevan di tengah arus modernisasi yang terus mengalir. Kalau ada data atau sudut yang kami lewatkan,